baru itu. Pelan, pelan. Ada kakak. Man dulu oleh. Visual ini saudara memperlihatkan tim SAR yang bahu-membahu menarik tali seling yang sudah diturunkan menjangkau korban Julian Marins yang terperosok di jurang di wilayah Cemara Nunggal di Gunung Rinjani sedalam 600 meter. Cuaca buruk dan kabut tebal terlihat saat proses evakuasi pengangkatan jenazah. Man dulu oleh. Maju. Jalan terus. Baru itu. Pelan. Ada kakak. Pelan. Man dulu oleh. Tahan dulu deh. Tahan dulu. Oke, siap. Sebelumnya saudara pada Selasa 24 Juni 2025 tim SAR berhasil mencapai lokasi pendaki asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter. Karena cuaca yang tidak memungkinkan, evakuasi pun baru dilakukan hari ini dengan metode vertical evacuation atau diangkat ke atas. Evakuasi akan dilanjutkan dengan menggunakan helikopter dari Posko Sembalun menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Masuk. Tahan dulu deh. Semangat kawan. Dikonfirmasi dan dipastikan korban dalam kondisi meninggal dunia. Empat hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mencapai lokasi warga negara asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025. Korban jatuh di kedalaman 600 meter dan ditemukan dalam kondisi tewas. Karena cuaca yang tidak memungkinkan, evakuasi korban dilakukan dengan metode lifting atau diangkat ke atas. Satu orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Dikonfirmasi dan dipastikan korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya terhadap korban dilaksanakan wrapping survivor. Dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan dengan visibility atau jarak pandang yang sangat terbatas. Pendaki asal Brasil Juliana Marins jatuh ke jurang pada 21 Juni 2025 di sekitar wilayah Cemara Nunggal. Awalnya korban diduga terjatuh di kedalaman 300 meter ke arah danau. Proses evakuasi pun terus dilakukan hingga pada Selasa 24 Juni, tim SAR berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Akibat insiden ini, banyak warga Brasil yang menulis komentar di media sosial Presiden Prabowo. Proses evakuasi yang sudah 4 hari membuat netizen Brasil meminta bantuan agar korban dievakuasi. Media asing juga memberitakan kejadian ini. Tidak sedikit di antaranya yang mengkritik otoritas Indonesia karena dinilai lambat dalam proses pencarian dan penyelamatan pendaki asal Brasil ini. Pemerintah pun menyatakan terus memantau proses evakuasi WNA asal Brasil dan memberikan bantuan jika diperlukan. Ini mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Kini evakuasi pun memasuki hari kelima. 7 orang tim SAR gabungan membantu proses pengangkatan jenazah dari kedalaman 600 meter. Evakuasi selanjutnya menggunakan helikopter dari Posko Sembalun menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Tim Liputan Kompas TV.
Kita pantau bagaimana perkembangan evakuasi jenazah pendaki asal Brasil. Sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Ahmadi. Selamat petang, Pak Ahmadi. Selamat petang. Update terbaru terkait dengan proses evakuasi, apakah jenazah ini sudah berhasil diangkat dari dasar jurang? Jadi kondisi sekarang masih dalam proses pengangkatan ke atas punggung gunung daripada Gunung Rinjani. Masih pengangkatan. Ya. Masih proses pengangkatan. Kendalanya apa? Iya. Ya, kendala begitu dalamnya posisi jatuhnya korban, kemudian kondisi cuaca, ditambah juga dengan kondisi geologi yang ada di sekitar tebing tersebut, yaitu berpasir dan memiliki batuan yang lapuk, sehingga harus hati-hati untuk menghindari jatuhannya batuan, termasuk juga pasir menimpa daripada petugas yang di bawah, termasuk juga korban yang akan diangkat ke atas. Kondisi kontur dari lereng gunung ini ya, kemudian juga dengan cuaca. Apakah ini juga jadi kendala sehingga baru sudah masuk ke hari kelima ini baru bisa dilakukan evakuasi dan hingga saat ini juga belum berhasil diangkat? Ya, artinya di samping juga kemiringan medan ini kan hampir tegak, Pak. Ini juga menyulitkan bagi tim juga untuk mengangkat. Di samping cuaca, sampai saat ini juga di Sembalun pun juga sedang hujan dan kabut tebal. Oke, Pak Ahmadi, kalau secara awam kan bisa kami berpikir ataupun bisa juga dikatakan kenapa tidak pakai heli saja begitu, tinggal turun dekat lokasi kemudian digunakan tali untuk mengevakuasi. Kenapa hal ini tidak bisa dilakukan? Ya, di heli pun juga persoalannya salah satu tebing tempat jatuhnya itu adalah dari pasir, Pak. Nanti akibat daripada putaran propeller baling-baling ini juga bisa berhamburan masuk ke mesin. Di samping visibilitas pilot juga sangat terbatas sekali, sehingga strategi dengan helikopter ini tidak bisa dilakukan. Sehingga dilakukan secara manual, pengangkatan secara manual. Berarti bukan karena tidak ada armada ya, tapi memang evakuasi dengan menggunakan helikopter ini tidak bisa dilakukan dengan medan yang seperti ini ya, Pak Ahmadi ya? Iya. Nah, kami juga ingin konfirmasi, ini kan memasuki hari kelima begitu. Ada informasi sebenarnya sejak kapan akhirnya tim Basarnas dan juga tim SAR gabungan termasuk dari BPBD mengetahui informasi pertama ketika korban sudah dinyatakan hilang dan terjatuh di dalam jurang ini? Ya, sebenarnya itu kan kejadian hari Sabtu pukul 5 dini hari ya. Itu. Dan informasi sudah disampaikan ke TNGR. Selanjutnya tim menuju ke atas pada kira-kira sampai dengan jam 16 untuk menentukan lokasi daripada korban. Lokasi korban. Hanya saja korban terus bergeser lokasi daripada jatuhannya, sehingga ini juga memerlukan metode atau cara untuk pengangkatannya yang lebih aman. Ini masih bergeser korbannya, itu berarti pada saat hari pertama dinyatakan hilang pada hari Sabtu lalu, korban masih dinyatakan belum meninggal ya, masih hidup ya? Oh, saat itu sudah tidak ada gerakan, bahkan juga sudah dipakaikan drone juga untuk melihatnya, sehingga pada hari kedua dan ketiga itu upayanya itu adalah dengan metode manual, dengan membuat tambatan-tambatan tali untuk turun ke elevasi minus 600 meter. Baik, Pak Ahmadi, sudah ada informasi terkait dengan siapa saja dengan warga negara Brazil ini mendaki? Saya kurang ingat ya, nanti di tim TNKR nanti bisa menjawabnya. Baik, nanti ini singkat saja setelah berbeda-beda warga negara ya. Baik, setelah dievakuasi ini rencananya akan dibawa kemana dan proses selanjutnya seperti apa? Ya, rencananya nanti langsung mudah-mudahan pada malam hari ini korban sudah bisa diturunkan dan kita akan langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Mataram. Baik, terima melalui kasih. jalur darat.
Baik, terima kasih Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Pak Ahmadi telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Ahmadi. Salam. Saudara, informasi lain di Kompas Petang masih akan kami sajikan.